Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Hari ini saya akan menjelaskan pembelajaran yaitu tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Ya, silakan untuk adik-adik semuanya untuk dilihat dan dipahami materi yang akan sampaikan ini. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik mampu meyakini adanya hari akhir sebagai implementasi pemahaman rukun iman, dan yang selanjutnya memiliki perilaku yang mencerminkan iman kepada hari akhir, menganalisis hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia, menguraikan hikmah dari beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk akhlak mulia, dan menunjukkan sikap sebagai bukti hikmah beriman kepada hari akhir yang dapat membentuk perilaku akhlak mulia. Di dalam Al-Quran banyak sekali ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat, yaitu yang diantaranya adalah surat Al-Qari'ah ayat 1-5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka ma qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Wa takunul jibalu kal ahin yang mangpus, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Selain dari surat Al-Qari'ah ayat 1-5 tersebut, masih banyak lagi ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang hari kiamat tersebut. Di antaranya juga ada surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2 yang berbunyi idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Dari kedua ayat tersebut bahwa dapat kita simpulkan hari kiamat adalah hari berakhirnya semua kehidupan dunia dan segala isinya akan hancur kecuali Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Dan hari akhir tersebut juga terbagi pada dua, yaitu ada kiamat sugro atau kiamat kecil dan kiamat kubro atau kiamat besar. Adapun contoh-contoh kiamat sugro dan kiamat kubro, di antaranya yaitu adanya kematian seseorang. Ya, jelas ya bahwa kematian seseorang termasuk kiamat sugro. Ada juga yaitu gunung meletus. Gunung meletus juga sebagian dari daerah yang meletus, di kita tidak. Itu adalah contoh kiamat sugro. Ada juga banjir. Banjir termasuk kiamat sugro. Banjir bisa disebabkan oleh karena kesalahan dari manusia sendiri yang menebang pohon sembarangan, terus juga membuang sampah sembarangan ya. Terus juga ada yang kebakaran. Kebakaran itu juga termasuk kiamat sugro. Adapun contoh kiamat kubro yaitu di sini benda-benda di langit bertubrukan, selain itu juga matahari terbit dari sebelah barat. Nah, itu adalah adanya dukhon, itu adalah contoh-contoh kiamat kubro. Selanjutnya nama-nama lain hari akhir. Nah, selain hari kiamat ada juga nama akhir. Yang pertama yaitu adalah Yaumul Ba'ats, yaitu hari di mana dibangkitkannya manusia dari alam kubur setelah kematian. Dan setelah Yaumul Ba'ats, manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu yang disebut Yaumul Mahsyar. Dan di padang mahsyar inilah maka manusia, amal kita akan dihisab oleh Allah atau dihitung oleh Allah, ya seperti itu selama kita di dunia. Setelah dihisab maka amal kita akan ditimbang, pahala atau dosakah yang mana yang paling banyak. Nah, itu disebut adalah Yaumul Mizan, itu hari ditimbangnya amal manusia. Dan yang selanjutnya adalah Yaumul Jaza, di mana Yaumul Jaza ini adalah hari pembalasan, hari balasan kita selama kita di dunia. Jika pahala amal kita banyak, hati kita akan masuk ke dalam pintu surga yang dijaga oleh malaikat Ridwan, dan apabila dosa kita yang banyak maka kita masuk kepada neraka yang dijaga oleh malaikat Malik ya, seperti itu. Selanjutnya ada tanda-tanda hari akhir. Tanda-tanda hari akhir diantaranya banyak para ulama yang wafat ya, karena Allah lebih sayang kepada para ulama, orang-orang yang soleh, yang solehah ya Allah mengangkatnya duluan ya. Terus juga
tanda tanda yang selanjutnya, banyak laki-laki menyerupai perempuan ataupun juga sebaliknya, perempuan menyerupai laki-laki, baik dari segi pakaian, dari segi sikap, karakter, ya seperti itu, dari tingkah lakunya, dari cara berdandannya, ya seperti itu. Selanjutnya juga, tanda yang selanjutnya, banyak minuman keras menjadi minuman sehari-hari. Nah, zaman sekarang ini bahwa minuman keras itu sudah ada di mana-mana, ya, balik di perkotaan ataupun di perkampungan. Jadi sekarang itu sudah merajalela dimanapun ada. Selain itu juga banyaknya kejahatan yang merajalela. Nah, itu baik itu kejahatan pembunuhan, pencurian, pembegalan, itu adalah suatu tanda-tanda hari akhir. Nah, sekarang adapun hikmah beriman pada hari akhir, yang pertama yaitu mendorong manusia untuk lebih tekun dalam beribadah. Contohnya dengan melakukan apa? Dengan melakukan sholat 5 waktu dan sholat-sholat sunnah lainnya. Terus juga membaca Al-Quran, itu juga adalah kita termasuk kepada orang yang tekun dalam beribadah. Dan hikmah beriman pada hari kiamat yang kedua yaitu mendorong untuk selalu berbuat kebajikan, selalu berbuat kebaikan. Contohnya yaitu kita bersedekah, ya, bersedekah, memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan, menolong orang yang menyeberang, membantu orang yang kesusahan, itu adalah selalu berbuat kebajikan. Dan yang ketiga, mendorong untuk tidak melakukan kejahatan. Contohnya kita mencuri, itu tidak boleh, itu ya, kita tidak boleh melakukan mencuri, baik itu dimanapun kita, ya, mencuri apapun. Selanjutnya juga berkelahi pun termasuk kepada suatu hal yang tidak boleh kita lakukan, karena itu juga termasuk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang harus kita lakukan dari hikmah beriman ini yaitu yang pertama melakukan sholat, terus juga banyak membaca Al-Quran atau juga menuntut ilmu, terus bersedekah atau bersedekah, ya, menolong orang, menolong apapun, baik menyeberangkan, menolong orang yang kesusahan, membantu teman kita yang tidak membawa pensil, berbagi air minum, seperti itu. Dan yang salah yang tidak boleh kita lakukan yaitu mencuri, berkelahi, atau juga melawan orang tua dan sebagainya. Nah, ananda soleh dan solehah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang beriman kepada hari akhir dan hikmah beriman pada hari akhir. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran ini berguna dan bermanfaat. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.